Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pengembangan produk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Fauzan. nama saya Aurelia Putri Amalina. Nama saya Muhammad Ridha Riansyah. Nama saya Azharil Azwardi. Nah, yang pertama itu ada merancang proses. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pasar, yaitu dengan cara memahami apa yang konsumen itu butuhkan dan peluang pasar yang ada. Yang kedua, riset dan analisis, yaitu mengumpulkan data tentang kompetitor, tren industri yang sedang terjadi, dan teknologi terkini. Selanjutnya, ide dan konseptualisasi, yaitu mengembangkan ide-ide produk dan membuat konsep awal. Selanjutnya ada perencanaan produk, yaitu menentukan fitur, spesifikasi, dan tujuan produk yang akan dibuat. Selanjutnya ada desain produk, yaitu merancang tampilan dan fungsi dari produk yang akan dibuat. Selanjutnya ada prototyping, yaitu untuk membuat model awal untuk diuji dan dievaluasi. Oke, selanjutnya ada pengujian dan validasi, yaitu menguji produk dengan menggunakan potensial untuk mendapatkan umpan balik. Lalu yang kedua ada penyempurnaan atau merevisi dan mengoptimalkan produk berdasarkan hasil pengujiannya. Lalu ada produksi, yaitu merencanakan dan melaksanakan proses manufaktur. Selanjutnya ada peluncuran dan pemasaran atau memperkenalkan produk, pasar dan mempromosikannya. Selanjutnya ada evaluasi pasca peluncuran atau bisa diartikan memantau kinerja produk dan mengumpulkan umpan balik pelanggan. Yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan. Terus meningkatkan produk berdasarkan masukan dan perubahan pasar. Nah, selanjutnya di sini ada gambar, yaitu evolusi desain selama pengembangan produk. Desain itu berevolusi dari sebuah ide menjadi desain yang diinginkan dan dapat dipindah tangankan, yang cukup untuk digunakan oleh sistem produksi untuk memproduksi produk. Seiring dengan desain, persyaratan dan pengujiannya itu juga berevolusi. Model dan prototipe akan digunakan dengan pengujian untuk menentukan seberapa baik desain dapat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada gambar 2.3 seperti yang bisa dilihat pada gambar. Ini itu seperti yang ditunjukkan persyaratannya awal, memandu pembuatan desain awal dan pembentukan tes awal. Prototipe dan model pertama kemudian dibuat sesuai dengan desain awal dan diuji sesuai dengan tes awal. Hasil dan tes ini kemungkinan akan mengarah pada persyaratan dan tes yang direvisi dan hampir selalu akan mengarah pada desain yang direvisi. Dengan yang direvisi, kemudian digunakan saat membuat set prototipe dan model kedua, yang setelah pengujian kemungkinan akan memulai iterasi desain lainnya. Proses berulang ini berlanjut sampai desain memiliki perkembangan pada tahap yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini ada step cycle atau shrink, try, evaluate, dan preserve. Jadi step cycle ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk evaluasi produk untuk skala kecil. Jadi untuk yang pertama itu ada shrink. Shrink itu memperkecil fokus masalah dari sebuah masalah yang lebih besar. Jadi di sini kita lebih menyudutkan dan memfokuskan masalah itu atau memecahkan si permasalahan besar itu dipecah menjadi beberapa bagian-bagian lagi supaya bisa lebih gampang untuk memecahkan masalahnya. Terus yang kedua itu ada try, yaitu mempertimbangkan solusi yang memungkinkan dan pilih salah satu yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah dipecah atau diperkecil tadi, yang sudah di-shrink tadi. Terus step selanjutnya itu ada evaluate. Evaluate itu evaluasi seberapa baik solusi yang dipilih untuk memecahkan masalah. Jadi kita memilih solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.
Yang keempat itu ada preserve. Preserve itu setelah memecahkan masalah dengan salah satu solusi tentatif yang dipilih, selanjutnya dilakukan perubahan untuk mencerminkan hasilnya. Selanjutnya di sini ada contoh gambar 2.5 itu di sini itu peta aktivitas atau untuk di skala menengah. Jadi di sini kita bisa lihat ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi uh, untuk poin 1 ini kan ada tanda panah itu, ke poin 2 berarti dia itu menunjukkan bahwa si aktivitas desain ini tuh udah bisa dilanjutkan, dan itulah ke poin yang kedua. Dari poin kedua ini bisa menjadi 3 cabang, yaitu di poin ketiga, ke poin keempat, dan ke poin 5. Jadi dari poin 2 itu bisa dipecahkan menjadi tiga bagian lagi, itu 3, 4, 5 itu tadi. Terus 3, 4, 5 ini kenapa dia ada lingkarannya sendiri atau ada daerah sendiri, karena mereka itu hasil gabungan, atau jika mereka itu masih terkaitan satu sama lain. Terus untuk di antara poin 3, 4, dan 4, 5 ini kan ada tanda panah yang dimana di sini tuh ada garis-garis, dan panahnya itu ada di dua arah gitu. Jadi di sini tuh menggambarkan hubungan yang saling ketergantungan. Terus selanjutnya itu di outputnya itu ada di nomor 7. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada design activity. Aktivitas dan hasil desain memiliki satu dari tiga kemungkinan, hubungan satu sama lain. Di antaranya yang pertama, hubungan independen, yang kedua hubungan dependen, dan yang ketiga hubungan saling dependen. Hubungan independen itu adalah aktivitas yang berdiri sendiri, tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap satu sama lain. Sedangkan hubungan dependen adalah aktivitas yang dilakukan secara seri atau hasil dari satu aktivitas merupakan titik awal untuk aktivitas lainnya. Dan yang terakhir hubungan saling dependen atau aktivitas yang saling ketergantungan atau paralel dengan aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah evolusi produk. Dalam evolusi produk ini ada tiga, yang itu yang pertama pengembangan produk skala kecil atau siklus step. Yang kedua ada pengembangan produk skala tengah, yaitu peta aktivitas. Dan yang ketiga adalah pengembangan produk skala besar atau pengembangan lebih lanjut. Oke, sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.